Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Seperti biasa, selalu setiap rasul diutus pasti kemudian didustakan oleh umat. Demikian pula yang terjadi pada Nabi Ilyas. Meskipun membawa kebenaran, meskipun membawa bukti-bukti berupa mukjizat, meskipun sudah jelas tampak bahwa yang lebih logis dalam peribadatan, yang lebih masuk diterima akal maupun nakli, itu adalah ajaran Nabi Ilyas. Tapi umat sudah kadung buta ya. Umat sudah kadung pokoke. Ibadah karena pokoknya gini, ya sudah susah. Kalau sudah bilang pokoknya itu sudah tidak mau nerima masukan. Ibadah yang hanya berdasarkan kira-kira, nah, itu dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tuti aktsara man fil ard. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, aksaro itu kebanyakan, mayoritas. Jika kamu mengikuti cara ibadah, cara hidup, cara mereka menjalani kehidupan ini di bumi ini, kebanyakan mereka itu, maka yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu mereka hanyalah tidak lain hanya mengikuti kebohongan. Yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Mereka itu tidak lain yang diikuti hanyalah prasangka, dzon, kira-kira, mungkin begini, mungkin begitu. Kenapa sih tidak boleh? Siapa tahu, ini kan baik. Siapa tahu? Nah, siapa tahu, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Jadi itu yang disebut dzan. Ibadah menurut kira-kira. Wa inhum illa yahrusun. Dan tidak lain mereka hanyalah mengikuti kebohongan-kebohongan. Menurut kitab ini, menurut kitab itu, padahal tidak ada itu dalam hadis kebohongan-kebohongan yang dibikin dan kemudian dilanggengkan. Hanya karena bahasanya bahasa sesuai kita. Bahasa bukan kok sesuai kita. Nah, semacam ini yang kemudian melanggengkan kesesatan demi kesesatan. Yang kemudian melahirkan kebodohan demi kebodohan yang diikuti umat, tetapi kemudian umat menganggapnya itu sebagai kebenaran. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan nafsunya. Itu yang disebut sebagai post-truth. Apa? Post-truth. Nah, post-truth itu adalah kebenaran yang awalnya dari hoax dan rekayasa berita, rekayasa fakta, tetapi aslinya itu hoax, kebohongan-kebohongan. Tapi karena kebohongan itu pertama sesuai dengan keinginan atau nafsu atau kecenderungan satu kelompok. Yang kedua, karena diulang-ulang, maka kelompok itu akan merasa bahwa itu benar. Lalu dicari-cari pembenar, kemudian dianggap benar. Itulah. Nah, akhirnya apa? Yang benar-benar asli malah dianggap sasar. Sehingga ketika yang benar-benar asli itu muncul untuk melakukan kebaikan, perbaikan dan revisi-revisi, malah dianggap ekstrim, nggak biasa, keluar dari kebiasaan umum, masa dia tok yang benar kita semua keliru. Nah, padahal Al-Quran jadi jelas menyatakan itu. Kalau kemarin kita mempelajari ayat tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ji'nakum bil haqq, sungguh telah kami datangkan kepada kalian kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqq, cuma hanya saja akan tetapi kebanyakan kalian, lagi-lagi kebanyakan, namanya mayoritas kalian lil haqqi, terhadap kebenaran itu karihun, tidak suka.
Nah kalau sudah nasnya begitu ya berarti memang pasti benar. Dan itu pasti berlaku sejak zaman-zaman ribuan tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini. Kenapa mereka tidak suka? Kenapa? Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lagi-lagi ayat. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kenapa sih setiap kali datang rasul kepada kalian bima dengan membawa apa? Ya, apa ini maksudnya ajaran, arahan, petunjuk. La tahwa anfusukum, yang tidak cocok dengan nafsu pribadimu, nafsumu, tidak cocok dengan hawa nafsumu. Jadi kenapa itu didustakan? Kenapa tidak disukai kebenaran? Karena tidak cocok dengan nafsu. Fafariqam kadzabtum, maka sebagian kemudian kadzabtum kalian dustakan. Fafariqam taktulun, bahkan sebagian yang lain kamu bunuh para rasul itu. Ya. Nabi siapa aja yang sudah dibunuh? Zakaria apa Zulkifli? Dibunuh. Ada beberapa nabi yang dibunuh, bahkan tidak hanya sekedar didustakan. Ya. Kenapa Allah tidak melindungi? Ya, bukan karena Allah tidak melindungi, tapi karena Allah justru memberi bukti bahwa kebenaran itu selalu bertentangan dengan nafsu manusia. Kebenaran selalu berbeda. Yang mesti kita pahami bersama. Ya. Nah, di Nabi Ilyas juga begitu ya. Sampai hari ini juga begitu. Umatnya Nabi Muhammad SAW juga merasa bahwa mereka masih berpegang teguh kebanyakan. Tapi ya sama-sama masih berpegang teguh. Ya mayoritas ketika ada kebenaran yang asli datang, ya mayoritas nggak senang, menantang, menganggap jelek dan lain sebagainya. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang memang mukhlis, berhati ikhlas, yang memang masih murni sesuai ajaran Rasulnya yang dulu. Ya, di antara misalnya Nabi Ilyas sudah wafat gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan generasi selanjutnya, lalu generasi ini lama-lama menyimpang, ratusan tahun kemudian menyimpang, tapi mereka tidak merasa menyimpang. Lalu datang Rasul kemudian untuk membenarkan atau mengembalikan kepada kebenaran, ya, maka kebanyakan merespon dengan tantangan, tetapi mungkin ada masih satu dua yang memang berhati ikhlas, masih murni. Nah ini menjadi kelompok yang terkecuali. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasin, dan kami abadikan untuk umatnya, ya, atas umat yang kemudian apa? Pujian untuk Ilyas dan para pengikutnya. Salamun ala Ilyasin, untuk salam kesejahteraan atas Ilyas dan para pengikutnya. Tapi Nabi Ilyas ini dan para pengikutnya yang murni itu dipuji dan dianggap sebagai orang baik ya setelah mereka wafat. Pada saat mereka masih hidup ya dicaci maki, ya, tidak terkenal, tidak viral. Mereka dianggap orang-orang yang apa gitu. Tapi setelah berlalu masa itu biasanya kemudian dipuja-puja. Nah, dipuja-puja setelah tidak ada. Sama orang-orang sekarang pun memuja-muja Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya setelah tidak ada. Coba kalau misalnya hidup bersama para sahabat, para nabi zaman dulu, belum tentu kita yang memuja, bisa jadi kita yang mencaci maki. Loh ya, berat loh menerima fakta bahwa seorang Nuh, seorang Soleh, seorang Ilyas, seorang Musa, apalagi seorang Muhammad itu sebagai seorang nabi. Susah. Kenapa? Karena mereka ini kebanyakan diangkat Allah dari kalangan atau dari lingkungan orang yang dianggap tidak mampu secara satu, harta, dua, kasta, tiga, pendidikan. Ya, itulah. Mereka enggak, jadi makanya orang ya sulit. Masa sih, masa itu. Bahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Nah ini yang membuat sulit. Makanya hanya orang-orang yang mukhlis yang bisa benar-benar terima kenyataan akan kebenaran mereka.
dan juga memuji mereka sejak mereka masih hidup ya. Tapi orang-orang yang kadang memuji setelah mereka meninggal ini hanya puji-pujian yang sifatnya ya basa-basi lah. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jadi masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik. Makanya saya sering sampaikan kepada sampean semua, ayo kita tentukan ketika kita mati dan 100 tahun kemudian nisan kita itu mau dikenang sebagai siapa dan sebagai apa. Kalau kita hanya hidup begini saja, hidup misalnya ya hanya ya bekerja, makan, minum, tidur, bekerja, makan, minum, tidur, bekerja, makan, minum, tidur gitu ya. Tidak ada dalam buku sejarah kita itu warna dakwah, tidak ada dalam buku sejarah kita itu warna nahi mungkar amar ma'ruf, tidak ada dalam sejarah kita itu warna melawan hawa nafsu demi mengikuti kebenaran Tuhan, tidak ada warna-warna itu, ya kita nggak akan dikenang sebagai siapa-siapa 100 tahun kemudian gitu ya. Karena sama coba misalnya nenek buyut sampean, mbah dari mbah sampean misalnya yang bukan siapa-siapa, mereka akan dikenang sebagai apa? Tidak sebagai apa-apa. Tapi kalau misalnya Pangeran Diponegoro, ya kan, dikenang sebagai seorang ya. Kenapa? Karena mereka waktu itu melawan mayoritas. Mayoritas orang saat itu menerima aja penjajahan zalimnya Londo, baik Londo putih maupun Londo ireng. Banyak Londo ireng sekarang, penjajah berkulit hitam banyak. Ya, tambah jahat itu. Nah, Pangeran Diponegoro saat itu memilih untuk melawan. Nah, ternyata perlawanan itu yang kemudian menjadikan namanya harum sampai ratusan tahun kemudian. Demikian pula seperti misalnya mujadid lokal kita, misalnya Pak Buya Hamka, Wali Songo dan lain sebagainya melawan arus. Ya, mana Buya Hamka di penjara juga. Ya. Para ulama-ulama dulu ya, ulama dulu. Ulama sekarang, ulama dulu, ulama zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, zaman Imam Ghazali, itu rata-rata berani menegakkan pandangan yang berbeda pendapat. Jadi mereka menjadi seseorang atau pihak yang dicaci di masa hidupnya tapi dipuji di masa wafatnya. Gitu loh. Nah, mending kita begitu daripada dipuji di masa hidup karena takut atau kepalsuan, lalu nanti di masa mati ya dicatat sejarah buruk, buat apa? Buat apa? Maka kita yuk menegakkan kebenaran ini, oke? Biar Allah yang mencatat, karena najzi di situ yang beri balasan adalah Allah. Jadi kita tidak berharap balasan manusia. Kita berharap balasan Allah. Kita juga tidak berharap puja-puji manusia. Biarlah dicaci maki manusia asalkan dipuji Allah. Itu yang namanya orang-orang yang hanya berharap ibtigha mardatillah, hanya berharap ridha Allah. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Menghangatkan pagi dengan diskusi, masih ada waktu 12 menit 10 menit sih. Waalaikumsalam Pak Yayan, ada suguhan kopi sama ketan kah di situ? Ya sepertinya memang didesak ya. Biar saya yang minggir-minggir. Nah akhirnya Bu Surono tersenyum dari tadi belum. Nah, Pak Yayan, monggo Pak Yayan, ayo silakan. Ada ungkapan mohon direvisi kalau salah bahwa sesungguhnya beribadah itu dilarang kecuali yang ada tuntunannya. Nah, bagaimana korelasinya dengan ungkapan innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niatnya. Jadi bagaimana kalau amal-amal itu tidak ada tuntunannya tapi niatnya memang karena Allah? Bagaimana korelasinya itu? Juga bagaimana korelasinya dengan penyimpangan-penyimpangan? Ya. Waalaikumsalam. Jadi dalam setiap ibadah itu menjawab keduanya itu ada niat, proses dan tujuan ya. Niat, proses
dan tujuan. Jadi niat, proses, dan tujuan atau hasil itu harus tiga-tiganya berdasarkan ajaran yang benar. Niatnya benar, tapi proses atau caranya tidak sesuai dengan ajaran, maka jadi keliru. Niatnya keliru, prosesnya benar, tapi niatnya keliru, ya, meskipun dengan ajaran yang benar tapi niatnya keliru, ya tidak jadi benar. Tujuannya benar tapi prosesnya keliru, meskipun niatnya benar, ya tetap keliru. Misalnya niatnya benar, gitu. Aku niatnya menjalani hidup agar lebih baik, lebih benar, mendapatkan pujian Allah. Niatnya benar, tapi prosesnya nggak benar. Sholat menghadap ke timur, ya. Sholat benar, kaifiahnya benar, apa tadi menghadap ke timur, prosesnya keliru, ya tetap keliru meskipun niatnya menghadap Allah. Ada dasarnya, ada. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadapkan wajahmu itu menghadap wajah Allah. Ada dasarnya. Jadi dia proses sholat menghadap ke timur. Prosesnya keliru, tuntunannya ndak ada sholat menghadap ke timur gitu kan. Tapi dia niatnya baik, niatnya apa? Ibadah. Atau ibadah benar tetap menghadap ke barat. Menghadap ke barat. Niatnya benar. Saya ini maghrib ini kayaknya kurang aku ibadahku ini. Maghrib nggak maulah aku cuma 3, tak tambahi 2 lagi 5. Niatnya benar, tapi caranya keliru. Ya ndak benar. Karena apa? Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Ya sudah, ikuti seperti Rasulullah salat. Kita menambahi atau mengurangi itu seolah-olah mengatakan, Rasulullah ini kurang khusyuk, masa cuma 3. Seolah-olah kita begitu. Itu loh. Nah, niatnya benar tapi caranya keliru. Kalaupun niatnya caranya benar, tapi niatnya keliru, ya keliru lagi. Misalnya caranya benar, ya, sudah sholat, tidak ditambah 3 rakaat, juga menghadap ke barat, bacaannya juga Al-Fatihah, sudah benar semua. Tapi niatnya karena ingin dilihat orang, itu yang namanya alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang sholatnya karena ingin dilihat orang, keliru lagi. Fawailul lil musallin, celaka untuk orang yang sholat. Jadi prosesnya benar, sudah mengikuti, tapi niatnya keliru, ya keliru lagi. Demikian pula tujuan atau hasilnya, gitu. Sedekah itu benar, sholat itu benar, niatnya sudah baik, tapi kemudian arahnya adalah agar mendapat rezeki, misalnya sedekah agar mendapat rezeki, kan keliru sudah. Wong sedekah itu untuk nanti balasan di akhirat, kemudian ingin dapat rezeki benar, sudah kepada fakir miskin, sudah nawaitunya sudah, tapi dia karena ingin dapatkan, ya sudah, begitu nanti sedekah 1-2 juta, tapi kemudian dia tidak balasan di dunia, tidak dapat balasan di dunia, ngersulah dia, ngeluh gimana sih kok nggak ada balasan. Nah kan sudah keliru lagi. Jadi mulai dari niat, cara, tujuan harus sesuai dengan syariat. Nah ini yang kemudian seringkali orang keliru. Makanya innama a'malu binniyah, sungguhnya amal itu tergantung niat. Tetapi juga Islam itu ada tuntunannya. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan merupakan umatku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, kata Nabi. Maka barang siapa yang tidak ikut sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, sunnah itu apa? Proses tadi, cara tadi, maka bukan dari bagianku. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis itu, hadis Sahih Bukhari, hadis ke-18 berapa kemarin itu? 55. Hadis ke-18 55. Sahih Bukhari nanti dilihat. Di situ disebutkan,
Nanti kata Rasulullah, aku akan menunggu umatku di sebuah telaga haud di surga. Nah ini begitu Pak Burman. Nanti aku menunggu di telaga haud di surga. Loh, pada saat di telaga haud itu, kan Rasulullah duduk di telaga haud di surga. Lalu banyak orang minta syafaat, minta pertolongan. Lalu ada segolongan orang yang minta syafaat. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya. Kemarilah, kata Rasulullah. Kemarilah, gitu. Loh, Rasulullah sudah mengulurkan tangan nih, Pak Burman. Sudah mengulurkan tangan. Ternyata ditarik. Tidak boleh. Ditarik. Lalu Rasulullah berdoa. Ya Tuhan, kepada Allah nih. Ya Tuhan, mereka sahabatku, katanya. Mereka sahabatku. Tapi apa jawab Allah? Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Coba bayangkan. Rasulullah sudah melihat dan mengakui dia sahabatnya. Itu pun loh. Sama Allah, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi prosesnya ini bisa jadi dia benar-benar menjalani niat seperti, tapi kalau prosesnya tujuannya keliru, tidak diakui sama Rasulullah. Loh, saya sekarang jadi heran, ada orang yang mengatakan, saya baca status itu, oh mati, oh tidak apa-apa, bilang aja kamu temannya kiai ini nanti pasti masuk surga. Loh, ini Rasulullah sudah mengakui seseorang atau sebuah kelompok itu sahabat saja loh, sama Allah ditolak. Karena apa? Karena Rasulullah tidak tahu apa yang diperlakukan setelah Rasulullah wafat. Lah kok ini hanya seorang kiai, seorang ustadz malah kemudian sini jelas temannya sudah pasti masuk surga. Ini meremehkan Allah. Nah itu, jadi prosesnya harus benar-benar. Makanya sunnah Rasulullah itu harus diikuti apa adanya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi meskipun niatnya baik, tapi kalau prosesnya tidak sesuai dengan ajaran, ya meragukan. Jadi itu, makanya kita menambah ilmu. Kita ini ya dulur ya semuanya, mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah saja loh, sudah pontang-panting kita ini. Pontang-panting, nggak karuan sudah. Apalagi menambah kurang. Kita yang ibadah wajib saja kita jalani. Kemudian ibadah sunnah itu kita jalani. Itu sudah tidak karu-karuan pontang-panting. Kok akal-akalan kita mau nambah kurangi? Aduh, sudah ya. Bismillah. Saya rasa itu jawaban saya Pak ya. Besok insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Nggih. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan semakin mantap dengan kebenaran yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merestui dan meridhoi kita. Selamat ngecor. Insya Allah nanti ada ketan hangat. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minati muslimat. Allahumma hdina fi nadir wa afina fi nadir. Barik lana fi ma'atika min asyara mawajid. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma da'fa'na al-bala wa qadar hasdina. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana innana sami'na munadiyan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana waj'alna muslimina laka muqtadina wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabila kama nasana kafina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna.